Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku semalaman tidak bisa tidur karena takut ibu kenapa-napa. Kedua putriku, Dita yang sudah kelas 2 SMA dan Dila yang masih kelas 6 SD, setia menemaniku merawat neneknya. Sementara kakakku, Bang Romi dan keluarganya kini tengah tidur nyenyak di kamar Dita. Aku menjadi serba salah dan menyesal telah memanggil mereka. Padahal mereka aku panggil ke sini untuk ikut menjaga ibu, bukan untuk mengisi kamar anakku dan tertidur pulas di sana. Sudah 3 bulan ibu terbaring sakit dan sudah 2 kali dirawat inap. Namun selama itu Bang Romi dan keluarganya tidak pernah datang menjenguk ibu sama sekali. Kali ini aku sengaja menyuruh Dita memanggil mereka atas saran dari Biros, adik perempuan ibu. Tapi nyatanya kedatangan mereka malah menabur luka di hatiku. Malam pun terus berlalu, hingga fajar menyingsing membuka hari yang baru. Sekitar jam 10 siang, Bang Romi baru muncul ke kamar ibu, dan tentu saja dengan sikap menyebalkannya. Sambil berlagak santai dia berkata, "Mengurus ibu itu kewajiban anak perempuan, anak laki-laki mana bisa," celetuknya mencari pembenaran. Dita yang tak terima dengan ucapannya sontak langsung buka mulut. "Om itu dipanggil ke sini karena nenek sedang sekarat. Om seharusnya menemani nenek di saat terakhirnya, bukan malah enak-enakan tidur dan bicara sembarangan. Apa anakmu tidak kau ajarkan sopan santun saat berbicara pada orang yang lebih tua, Riz?" sahut Bang Romi kesal. Bola matanya melebar membentuk bulatan. "Kau pikir selama ini siapa yang membiayai kebutuhan ibu kalau bukan aku?" tambahnya sembari menepuk dadanya dengan angkuh. Bang Romi memang selalu memberikan ibu uang belanja setiap kali dia gajian. Tapi jumlahnya bahkan tak cukup untuk makan 1 minggu, yaitu Rp500.000 untuk sebulan. Istrinya yang baru saja menyusulnya terkejut mendengar pengakuan tersebut. "Pak, kamu menjatah ibu 500.000 sebulan?" Suaranya tiba-tiba meninggi dan menatap suaminya tajam. "Sudahlah, Mah, bukan saatnya membahas hal itu," elak Bang Romi. "Tak bisa seperti itu, Pak. Jadi selama ini kamu telah membohongiku. Padahal kita sudah sepakat untuk menjatah ibu 300.000 sebulan. Kamu dapat uang dari mana sehingga bisa mengirim lebih pada ibumu?" cecarnya dengan mata melotot. Aku tersentak mendengar pengakuan iparku. Entah dicuci otak atau apalah kakakku satu ini, sehingga dia sangat tunduk pada istrinya yang memiliki sifat buruk itu. Bak kerbau yang dicucuk hidungnya. "Sudah cukup, ini masih pagi. Bisa-bisanya kalian membuat keributan di hadapan ibu yang sedang sakit," pekikku pada mereka berdua. Sesak sekali rasanya dada ini bak terhimpit tumpukan batu. Pelupuk mata mulai terasa menghangat. Tanpa bisa ku cegah, bulir-bulir air mataku akhirnya meluncur juga membasahi pipi. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya beranjak meninggalkan kediaman kami tanpa berpamitan pada ibu. Bahkan menoleh pun tidak. Kupandangi punggung keduanya sampai menghilang di balik pintu. Aku bersumpah di dalam hati, sesusah apapun kehidupanku ke depannya, aku tak akan pernah meminta pertolongan pada mereka. Cukup tahu saja bahwa aku memiliki saudara dan ipar yang tak berperasaan sama sekali. Sebelum meninggalkan kamar ibu, aku mendekatinya perlahan, kemudian membisikkan seuntai kalimat di telinganya. "Risma tinggal sholat sebentar ya, Bu." Namun tak ada respon. Matanya pun tertutup rapat layaknya orang yang tengah tertidur lelap. Kulangkahkan kakiku menjauhi ranjangnya dengan perasaan yang amat berat. Lalu seketika aku teringat suatu kejadian di masa lalu. Kejadian yang tak begitu menyenangkan ketika aku, ibu dan Bang Romi tengah bertengkar hebat perihal perjodohanku.
Pergi kamu dari rumahku dan jangan bawa apapun selain yang kamu pakai. Semuanya milikku, aku yang membelinya menggunakan uangku. Bentak ibu padaku yang tak mau menurut untuk dijodohkan dengan calon yang dia pilihkan. Biros yang mendengar keributan tersebut segera menghampiri dan mencoba melerai ibu karena dianggap berlebihan. Keterlaluan kamu, Kak, sampai hati kamu memukul dan mengusir anak perempuanmu sendiri. Di mana hati nuranimu? Anak pembangkang ini memang harus diberi pelajaran supaya dia tahu diri, ucap ibu berapi-api. Matanya menatapku penuh amarah. Aku hanya bisa menangis di dalam pelukan Biros. Sakit di sekujur tubuhku tak setara dengan sakit hatiku karena ucapannya. Biros terus membelaku. Bukan Risma yang pembangkang, tapi kalian yang sudah tidak waras. Siapapun pasti akan menolak jika dinikahkan dengan duda tua yang sudah memiliki 4 orang anak. Apa salahnya tua kalau bisa menjamin hidup, Bi? Setelah menikah, Risma akan bahagia. Dia akan diberikan rumah dan semua yang dia inginkan. Tak perlu repot-repot kerja di sawah seperti orang kebanyakan, sahut Bang Romi dengan entengnya. Mendengar hal itu, Biro semakin kesal dan tanpa sadar meninggikan suaranya. Tugas Risma memang bukan bekerja di umurnya yang sekarang, tapi belajar. Seharusnya kau sebagai abangnya bertanggung jawab untuk menyekolahkannya dengan layak. Setelah semua harta peninggalan ayahmu kau habiskan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bang Romi yang tak mau kalah tentu saja membantah perkataan Biros. Aku ini laki-laki, Bi, yang mana berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan istriku kelak. Sudah sewajarnya sekolah tinggi dan mempunyai pekerjaan yang bagus. Tapi Risma, sekolah tinggi pun percuma, karena pada akhirnya dia akan bertugas di dapur, kasur, dan sumur. Biros tak habis pikir dengan pola pikir Bang Romi. Di zaman sekarang masih ada orang yang berpikiran sempit seperti itu. Lihatlah kelakuan anak laki-laki yang kau banggakan, Kak. Begitu rendahnya dia memandang wanita. Dia lupa kalau dirinya terlahir dari seorang wanita. Semoga kelak dia akan merawatmu dengan baik di hari tua, ucapnya sambil melimpahkan kesalahan pada ibuku. Sudahlah, Ros, ini urusan keluargaku. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku lebih paham apa yang terbaik untuk anak-anakku, balas ibu dengan suara datar. Mendengar itu, Biros hanya bisa menghela nafas berat. Ayo Riz, kita pulang ke rumah Bibi. Mereka sudah mengusirmu. Ini bukan rumahmu lagi. Biros mengangkat lembut wajahku sampai kami saling bertatapan. Aku dapat melihat raut kesedihan di wajahnya. Dia sungguh mengerti apa yang sedang aku rasakan. Sekali kamu melangkahkan kaki keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali lagi. Bang Romi berbicara dengan sangat lantang, bahkan jari telunjuknya tampak ikut menghakimi. Aku dan Biros tak menggubris peringatannya. Kami melangkah pergi meninggalkan mereka dengan murkanya. Ibu, aku berharap dia mencabut kata-katanya. Aku berharap dia masih menginginkanku tinggal bersamanya tanpa aku harus menikah dengan lelaki tua pilihan mereka. Namun nyatanya dia membiarkanku pergi. Aku benar-benar diusir tanpa membawa satu barang pun kecuali yang melekat di badan. 1 tahun lamanya aku tinggal di rumah Biro setelah diusir dari rumah. Selama itu tak sekalipun ibu memintaku kembali meski dia seorang diri di rumah. Aku pernah mencoba kembali ke rumah beberapa kali, tentunya dengan ditemani Biros. Namun bukan sambutan hangat yang aku terima, melainkan siraman air garam di atas luka yang masih menganga. Untuk apa kamu kembali, anak durhaka? Sawahku sudah diambil alih oleh Pak Kodir, calon suamimu yang kau tolak mentah-mentah. Bahagiakan kamu sekarang melihat hartaku satu persatu terjual habis? Ujarnya meluapkan isi hatinya setelah beberapa kali aku datang meminta untuk kembali tinggal bersamanya. Hari itu juga aku tahu kenapa ibu memaksaku menikah dengan Pak Kodir, laki-laki yang pantas menjadi bapakku itu. Ternyata karena dia terlilit hutang dan mau menjadikan aku sebagai penebusnya.
Untunglah penolakanku didukung oleh keluarga besar, bukan hanya Biros yang berada di pihakku, tapi juga keluarga besar ayah dan paman Tomo, adik ibu yang kedua. Sejak hari itu aku tidak pernah meminta kembali tinggal di rumah ibu. Aku memutuskan menetap di rumah Biros sampai lulus sekolah. Tentunya hidupku bergantung pada keluarganya, karena tak sebutir beras pun ibu berikan untuk bekalku. Setelah lulus sekolah, keputuskan merantau ke negeri seberang, mengikuti jejak kebanyakan orang di sini, mencari sesuap nasi untuk penyambung hidup. Tidak mungkin bagiku menyambung pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk makan saja aku menumpang pada keluarga bibi yang perekonomiannya pas-pasan. Awalnya Biros tidak setuju karena umurku yang masih terlalu dini untuk merantau sejauh itu. Tapi aku meyakinkannya bahwa aku bisa menjaga diri. Aku sudah kebal dengan penderitaan. Jadi siapa tahu di tempat lain aku bisa menemukan kebahagiaan. Selama 3 tahun merantau, aku selalu bertukar kabar dengan Biros. Bahkan saat suamiku datang melamar, dialah orang pertama yang aku beritahu. Sambutan hangat selalu kudapatkan darinya sebagai pengganti ibu kandung. Kalau itu yang terbaik untukmu, terimalah lamarannya, nak. Semoga bersamanya kamu menemukan kebahagiaan. Semoga ibumu bisa terbuka hatinya untuk menerima keluargamu suatu saat nanti, ucapnya saat aku menghubunginya melalui telepon. "Ma, kok melamun lagi? Katanya mau sholat." Untuk kesekian kalinya suara Dita kembali menyadarkanku dari kilatan kelam masa lalu. "Iya sebentar, Mama masih berat meninggalkan nenek. Takut nenekmu pergi saat Mama tak ada di sampingnya," jawabku apa adanya. Terlepas dari sikap buruk ibu padaku selama ini, dia tetaplah ibu yang telah mengandung dan melahirkanku ke dunia. Tak sewajarnya aku menyimpan dendam padanya. Usai menunaikan sholat, aku kembali ke kamar ibu. Dengan masih menggunakan mukena, aku membacakan ayat suci Al-Quran, berharap dapat membantu ibu melewati penderitaannya. Di sela-sela bacaanku, tiba-tiba aku teringat kenangan-kenangan ibu bersama anak-anakku, yang mana sama sekali tidak ada kenangan baik di dalamnya. "Kurang ajar kamu ya, dasar anak nakal," suara ibu menyeruak memenuhi seisi rumah. Aku yang sedang berkutat dengan peralatan dapur tentu saja terkejut dan tergopoh-gopoh melangkah keluar mendengar omelan ibu yang disambung tangisan Dita. "Astagfirullahaladzim, Dita kenapa nangis, nak?" Kupeluk putriku yang tengah meraung-raung sambil menggesekkan kedua kakinya ke lantai dengan kasar. Kuelus pelan punggungnya agar dia merasa tenang. "Kecil-kecil sudah nakal, kalau sudah besar mau jadi apa kamu?" Plak! Ibu dengan teganya mendaratkan pukulan di paha anakku yang masih berumur 3 tahun itu, sehingga membuat Dita yang sudah tenang kembali menangis. "Astagfirullahaladzim, Bu, jangan dipukul. Dita masih kecil," cegahku meski sudah terlambat, karena tangan ibu sudah lebih dahulu mendarat. "Biar saja, biar dia merasakan sakit yang sama seperti Reva." Aku terlalu fokus pada Dita sehingga tidak memperhatikan keadaan sekitar. Ternyata selain ibu dan Dita ada Reva juga di sini. Entah kapan datangnya anak itu. Anak itu menangis terseduh-seduh sambil memeluk ibu. "Sebenarnya ada apa ini, Bu?" tanyaku meminta penjelasan. "Anakmu sudah mendorong cucu kesayanganku sampai tubuhnya terbentur ke dinding. Lihat ini, kepala Reva sampai benjol," jelas ibu ngotot sembari mengusap-usap kepala Reva yang katanya benjol. Tapi aku sama sekali tidak melihat benjolan di sana, hanya sedikit memerah di bagian atas pelipis. "Dia tidak akan berbuat begitu kalau tidak ada sebabnya, Bu." Aku mencoba membela anakku. Bela saja terus anak nakalmu itu." Ibu menatapku penuh amarah. Ci, ucap Dita yang masih terisak. Cici adalah boneka kelinci kesayangannya. Hadiah ulang tahunnya yang ke-1 dari ibu mertuaku. Itu adalah hadiah ulang tahun yang pertama dan terakhir dari ibu mertuaku karena beliau menghembuskan nafas terakhirnya sebelum Dita berumur 2 tahun. "Kenapa sayang?" tanyaku pada Dita.
Cici, wah Cici. Dita kembali menangis histeris sambil menunjuk ke arah Cici yang sudah berpisah antara badan dan kepala. Ya Tuhan, bonekanya kenapa bisa rusak begini? Aku memungut boneka kesayangan putriku itu. Ternyata ini yang membuat anakku menangis histeris. Dia tidak terima bonekanya dirusak oleh sepupunya. Boneka jelek begitu aja ditangisi. Memang sudah sepantasnya dibuang ke tempat sampah, ujar ibu sembari membawa Reva berlalu dari hadapan kami. Ini boneka kesayangan Dita, Bu. Hadiah dari neneknya. Kenapa ibu membiarkan Reva merusaknya? Dita juga cucumu, Bu. Apa bedanya dengan Reva? Kenapa ibu selalu membelanya padahal sudah jelas dia yang salah? Aku mengikuti langkah ibu dan mencecarinya dengan banyak pertanyaan. Nafasku terasa naik turun, menahan emosi yang mengguncang. Tak lama ibu tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu berbalik menatapku tajam. Ini rumahku dan cucuku bebas berbuat apa saja di rumah ini. Kalau kau tidak suka, silakan angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Aku tersentak tanpa mampu menjawab. Tanpa sadar air mataku luruh membasahi pipi. Lagi-lagi masalah sepele berakhir dengan pengusiran. Tidak masalah jika ini pertama kali aku mampu menahannya, tapi ini untuk kesekian kalinya. Belum genap setahun kami kembali ke rumahnya. Aku kembali pun karena ingin merawatnya yang tiba-tiba jatuh sakit. 8 bulan yang lalu Biros mengabariku kalau ibu sakit parah dan tidak ada yang merawatnya. Anak dan menantu kesayangannya tidak pernah menampakkan batang hidungnya selama ibu sakit. Sedangkan keadaannya sangat memprihatinkan. Untuk bangun dari tempat tidur saja dia harus dibantu oleh orang lain. Jadi mau tidak mau aku harus pulang untuk merawatnya. Tapi lihatlah yang dia lakukan padaku setelah sehat. Luka dan luka yang selalu dia torehkan. Andai hati ini dapat terlihat, mungkin sudah tak berbentuk lagi. Karena banyaknya sayatan yang ditorehkan oleh wanita yang kusebut dengan ibu itu. Baik kalau itu yang ibu mau. Hari ini juga kami akan pergi dari sini. Aku segera menggendong Dita meninggalkan mereka. Di kamar kutumpahkan segala sesak yang menghimpit dada. Sembari kedua tanganku bergerak cepat memasukkan barang-barang kami ke dalam koper. Aku heran, kenapa kamu sering sekali bertengkar dengan ibumu? Apa kamu tidak bisa mengalah saja pada orang tua? Ujar suamiku mencoba menasehatiku. Ibu sudah keterlaluan, Mas. Lihat ini, aku menyingkap rok yang dikenakan Dita. Menunjukkan bekas pukulan ibu yang masih berbekas kemerahan. Ibu sampai memukul Dita? Tanyanya sangat terkejut. Bukan cuman itu. Lihat ini. Aku kembali menyingkap lengan baju yang dikenakan Dita. Terlihat jelas bekas cubitan di lengan putriku yang imut itu. Ibu pasti mencubit Dita sebelum aku datang. Astagfirullahalazim, tega sekali ibu pada cucunya sendiri. Suamiku mengusap pelan lengan Dita yang sudah terlelap karena kecapean menangis. Aura kesedihan terpancar jelas dari wajahnya. Dia merasakan sakit yang sama sepertiku atas perlakuan ibuku pada putri kami. Hari itu juga kami meninggalkan rumah ibu tanpa berpamitan. Ibu melirik kami dengan sinis ketika kami melewatinya yang sedang fokus pada televisi. Kami berniat kembali ke rumah peninggalan orang tua suamiku. Tapi saat berpamitan pada Biros, beliau tidak mengizinkannya. Kalian bisa tinggal di rumah Bibi untuk sementara waktu, sampai kalian dapat tempat tinggal baru. Jarak Jakarta Solo kan tidak dekat. Nanti siapa yang akan merawat ibumu kalau dia sakit lagi? Tanyanya khawatir. Ibu sudah mengusir kami, Bi. Dia tidak menginginkan kami. Di matanya anaknya hanya Bang Romi dan cucunya hanya Sandi dan Reva. Jawabku sembari menahan perihnya luka di hati. Jangan bicara begitu, Nak. Semua ibu sayang pada anaknya. Mungkin ibumu hanya sedang emosi sesaat. Bibi harap kalian bisa memakluminya, ujar Biro sambil mengusap punggungku. Benarkah begitu? Semua ibu pasti sayang pada anak-anaknya? Kurasa tidak demikian. Ibuku berbeda.
pilih kasihnya terlalu nyata. Setelah berdiskusi dengan suamiku, akhirnya kami menyetujui saran Biros untuk tinggal sementara di rumahnya. Beliau banyak berjasa dalam hidupku, karena itu sulit bagiku menolak keinginannya. Selama itu beliau menawarkan rumah nenek untuk kami renovasi. Kami menyetujuinya karena jarak rumah nenek cukup jauh dari rumah ibu. Meskipun tinggal di daerah yang sama, tapi kami akan jarang bertemu. Dan jika suatu hari dia sakit lagi, akan lebih mudah bagiku untuk mengurusnya. Rumah nenek sudah lama sekali ditinggalkan penghuninya. Kondisinya sudah tidak layak huni, sehingga kami harus merobohkannya dan membangun rumah yang baru. Kami sama sekali tidak memiliki tabungan untuk membangun rumah. Alhasil suamiku terpaksa menjual rumah warisan orang tuanya untuk biaya membangun rumah di sini. Syukurlah semua berjalan sesuai keinginan. Rumah yang kami bangun masih kami tempati sampai saat ini. Sudah 3 tahun terakhir ibu ikut tinggal bersama kami karena alasan kesehatan. Kasihan kalau harus tinggal sendiri karena ibu sudah mulai pikun. Ma, Dila mau ikut ngaji juga, biar nenek dimudahkan sakaratul mautnya. Suara Dila membuatku sedikit terkejut. Aku terlalu berlarut dalam putaran memori masa lalu, sehingga tidak menyadari kehadiran putri keduaku. Terima kasih ya sayang, ucapku sembari mengusap kepalanya yang tertutup mukena. Dia hanya membalas dengan anggukan dan senyuman. Anak sekecil ini saja tahu kalau neneknya tengah menahan sakitnya sakaratul maut yang luar biasa. Lantas bagaimana dengan Bang Romi yang sudah berkepala 5? Padahal selama hidup ibu selalu mengutamakannya. Bahkan ibu sampai nekat meminjam ke rentenir hanya untuk membiayai kebutuhan anaknya yang tak tahu diri itu. Tapi balasan yang ibu peroleh justru sebaliknya. Bang Romi sama sekali tak peduli bagaimana kondisi ibu. Apalagi istrinya yang selalu menghasutnya untuk lebih tega dengan aku dan ibu. Mereka memang jodoh kurasa. Sama-sama tak kenal apa itu rasa kasihan. Sama-sama tidak punya hati. Beberapa menit kemudian aku dibuat panik karena ibu tiba-tiba mengalami kejang. Kemudian langsung kupanggil suamiku yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Dila yang ikut panik, kuminta untuk menyusul Biros. Setibanya di kamar ibu, suamiku langsung menelpon rumah sakit terdekat dan meminta dikirimkan ambulans. Lalu tak lama Dila muncul bersama dengan Biros. Seisi rumah menjadi panik. Hanya suamiku yang berusaha untuk tetap tenang. Kemudian dia mencoba menelpon Bang Romi untuk menyuruhnya segera datang. Namun panggilannya selalu ditolak. Entah apa yang ada di kepala manusia satu itu. Akhirnya tanpa pikir panjang aku kembali menyuruh Dita untuk menyusuli pamannya lagi. 15 menit kemudian ambulans pun tiba. Beberapa petugas medis bergegas turun dan memberikan penanganan pada ibu yang masih kejang-kejang. Setelah kejang reda, mereka segera membawanya ke ambulans. Kami pun segera berangkat ke rumah sakit tanpa menunggu Bang Romi. Di perjalanan aku tak kuasa menahan air mata yang terus bercucuran. Wajah ibu sudah semakin pucat, nafasnya pun terlihat semakin berat. Kedua matanya yang kembali terbuka, namun tak jelas apa yang sedang dia lihat. Aku hanya bisa membacakan ayat-ayat suci di sebelah telinga ibu sembari menahan air mata. Akan tetapi belum sempat sampai di rumah sakit, ibu sudah tidak sanggup dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tangisku semakin pecah dibuatnya. Ku peluk Biros yang juga menangisi kepergiannya. Lalu ku minta suamiku untuk mengabari Dita bahwa neneknya sudah berpulang. Dita yang masih berusaha memohon pada pamannya tentu saja menangis sejadi-jadinya. Dia pun segera melaju motornya menyusul ke rumah sakit tempat kami berada. Keesokan harinya prosesi pemakaman pun berlangsung. Bang Romi yang dari kemarin tidak ada kabar tiba-tiba muncul dengan anak dan istrinya. Tak terlihat air mata sedikit pun yang menetes di wajahnya. Bahkan saat jenazah ibu akan dikebumikan, Bang Romi hanya melihat dari balisan belakang. Tanpa sedikit pun ada niatan untuk mengantarnya ke liang lahat. Tapi aku sudah tak heran, karena itulah sifatnya yang sebenarnya.
dan aku yakin suatu saat nanti dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dari kisah Risma kita dapat belajar bahwa sebenci apapun pada orang tua, terkhususnya ibu, kita tetap berkewajiban untuk merawatnya dengan tulus. Karena bagaimanapun ibulah yang telah melahirkan kita ke dunia dengan mempertaruhkan seluruh hidup dan matinya. Jadi sudah sewajarnya seorang anak merawat ibunya di hari tua. Bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.